warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rizky dari Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan infografik yang telah saya buat yang bernama Thales of Miletus yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas teori politik. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu bahwa Thales merupakan orang yang pertama melakukan kegiatan berfilsafat loh pada abad ke-6 sebelum Masehi, dan ia dijuluki sebagai Bapak Filsafat. Nah, sebelum Thales, orang-orang Yunani ini dikuasai oleh cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatunya. Thales menjelaskan bahwa dunia dan segala gejala-gejala yang ada di dalamnya dengan menggunakan rasio manusia dan juga tidak bersandar pada mitos. Dan ia juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan juga politik. Nah, Thales tidak meninggalkan bukti-bukti tentang pemikiran filsafatnya. Namun, Aristoteles lah yang menulis tentang dirinya. Nah, Aristoteles menulis bahwa Thales adalah orang yang pertama memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Untuk lebih lanjut, yuk kita kupas tentang pemikiran Thales. Yang pertama, air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Thales berpendapat bahwa airlah yang menjadi pangkal, pokok, atau dasar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk. Dan menurutnya, air itu tidak dapat dibinasakan. Nah, Bapak Filsafat ini menyatakan bahwa airlah sebagai sumber kehidupan. Nah, argumentasi terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air, dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk kehidupannya. Nah, Thales pun berpandangan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi terletak di atas air seperti ini. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari air laut dan kemudian terapung di atasnya. Pandangan tentang Thales juga berpendapat bahwa segala sesuatu yang di dunia ini memiliki jiwa, termasuk benda mati. Nah, Thales menganalogikannya dengan sebuah magnet yang dikatakan memiliki jiwa karena dapat menggerakkan sebuah besi. Teorema Thales. Dalam geometri, Thales dikenal karena telah mengeluarkan pemikirannya, yaitu Teorema Thales. Kendati belum tentu seluruhnya adalah buah pemikirannya, teorema Thales ini terbagi menjadi 1. Sebuah lingkaran terbagi menjadi 2 sama besar oleh diameternya. Yang kedua, sudut bagian dasar dari sebuah segitiga sama kaki adalah sama besar. Yang ketiga, jika ada 2 garis lurus bersilangan, maka besar kedua sudut tersebut yang saling berlawanan akan sama. Yang keempat, sudut yang terdapat dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Yang kelima, yaitu sebuah segitiga terbentuk bila bagian dasar serta sudut-sudut yang bersinggungan dengan bagian dasar tersebut telah ditentukan. 4. Thales merupakan seorang matematikawan. Thales berhasil menemukan cara menghitung ketinggian piramida di Mesir. Ia menunggu pada siang hari ketika bayangan memiliki ketinggian yang sama. Nah, kemudian ia mengukur bayangan piramida tersebut. Yang kelima yaitu prediksi Thales. Nah, Thales secara tepat menyatakan bahwa bumi itu bulat dan bahwa bulanlah yang memantulkan cahaya dari matahari ke bumi. Nah, menurut Herodotos, pada tahun 585 sebelum Masehi, Thales adalah orang yang pertama kali berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei tahun 581 sebelum Masehi, yang mengakhiri perang antara Media dan Persia. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
Wassalamualaikum